Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Diego. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait perut buncit ya. Apakah perut buncit bisa kecil tanpa olahraga gitu ya? Ya sobat sekalian ya, kalau kita melihat fenomena perut buncit ini sudah banyak yang bisa untuk mengatasinya dengan tentu saja dengan hard work atau workout yang keras ya, tetapi ada juga yang sudah mereka itu menyerah di awal gitu ya, karena memang dengan kebiasaan sehari-hari dengan makanan yang kita ketahui tidak begitu sehat itu sangat sulit untuk mengontrol ya. Di samping itu hawa nafsu yang sering muncul ketika ada makanan yang favorit itu bisa membuyarkan proses diet kita gitu ya. Nah, perut buncit itu ya kita ketahui bahwasanya sebenarnya ada ya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ya lemak di dalam perut gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang perut buncit ya, ada penjelasan berdasarkan ahli gizi Dr. Daryl Giover ya dari web Eat This ya. Yang pertama kali diketahui lebih dulu adalah jenis lemak yang ada di perut. Nah, ini perlu ya supaya kita bisa mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan untuk lemak yang tertimbun di lapisan perut ya. Pertama itu ya lemak subkutan ya, yang berada di bawah kulit dan dapat Anda rasakan ketika mencubitnya. Nah, jenis lemak perut ini termasuk yang sulit dihilangkan ya. Lemak subkutan ini biasanya terbentuk dalam tubuh karena banyak faktor seperti terlalu banyak makan ya, malas gerak, jarang berolahraga, kurang tidur, faktor hormonal hingga genetik. Nah, itu lemak subkutan ya. Kemudian lemak yang kedua adalah lemak visceral yang berada di rongga perut ya, dekat dengan banyak organ vital seperti hati, pankreas, dan usus. Nah, lokasinya tentu saja jauh di dalam perut daripada lemak subkutan gitu ya. Dan sobat sekalian ya, sama masih dari mengutip dari laman Headline ya, lemak visceral itu menumpuk itu berkorelasi dengan peningkatan resiko penyakit ya. Sebab lemak visceral merupakan jenis lemak aktif yang bisa menyebabkan inflamasi ya, dan juga dapat meningkatkan resistensi insulin ya. Juga kadar lemak darah hingga menghasilkan zat berbahaya lainnya. Apabila pertumbuhan lemak subkutan maupun lemak visceral ini tidak terkontrol, dampaknya tak cuma membuat perut menjadi buncit ya, tetapi juga berisiko mengembangkan penyakit seperti diabetes, gangguan metabolik, hipertensi, hingga sakit jantung. Namun apakah perut buncit bisa kecil tanpa olahraga? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Kemungkinan bisa saja ya, tetapi hasilnya tidak instan dan harus dibarengi tentu saja dengan pola hidup sehat dan fokus mengurangi jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Nah, selain berolahraga ya, kita harus menerapkan hal berikut ini ya supaya proses mengecilkan perut buncit itu lebih maksimal ya. Pertama, puasa intermiten ya. Jadi Dr. Giover ini menyarankan untuk melakukan puasa intermittent atau intermittent fasting selama 12 jam ya. Contohnya Anda bisa mulai mengakhiri ya jam makan itu pada pukul 8 malam ya. Jadi puasa yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum ya, pada waktu kita itu sudah stop makan jam 8 malam ya, besok paginya sudah pagi, itu berarti sudah lebih dari 12 jam gitu ya. Nah, itu sudah termasuk puasa. Atau kalau kita muslim itu bisa puasa Senin Kemis gitu ya, atau puasa Daud ya, sehari puasa atau seribu berbuka, itu yang akan membantu sebagian besar waktu yang dihabiskan untuk tidur. Itu kalau untuk puasa pada waktu malam ya, itu akan membantu menghilangkan lemak di perut ya. Nah, itu apalagi kalau kita padu-padankan dengan puasa yang sunnah ya, Senin Kemis, itu puasa intermittent. Yang kedua adalah defisit kalori. Nah, selain menjalani puasa intermittent fasting, Anda dapat sekaligus menerapkan defisit kalori ya. Kalau sebelumnya itu kebutuhan kalori harian 2000,
bisa dikurangi menjadi 1500 ya kalori berarti jangan banyak konsumsi makanan yang kandungan kalorinya tinggi ya, seperti karbohidrat, nasi ya, itu yang harus dikurangi ya. Karena ketika tubuh itu mengalami defisit kalori, timbunan lemak di dalam tubuh akan terurai menjadi energi dan meningkatkan pembakaran ya. Di samping itu juga memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi ya, harus kaya gizi supaya tidak mengalami malnutrisi gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah hindari makanan minuman tinggi gula ya. Nah, makanan tinggi karbohidrat ya, olahan seperti makanan cepat saji, nasi putih, tepung putih ya, kue kering, pasta, pizza sebaiknya dihindari gitu ya. Kan lalu untuk minuman seperti minuman soda itu yang tentu saja mengandung gula yang tinggi itu juga sebaiknya dihindari ya. Pasalnya makanan minuman yang tersebut mengandung kalori kosong, yaitu tidak membuat perut kenyang tapi hanya menyumbang tambahan kalori yang berisiko menumpuk lemak ya. Alternatifnya apa ya? Perbanyak makanan minuman yang tidak mengandung kalori, yaitu seperti air putih ya. Kemudian konsumsi makan tinggi serat dari sayuran dan buah gitu ya. Kemudian serta lemak sehat dari telur, ikan ya, serta daging merah tanpa lemak ya. Oleh karena itu memang apakah perut buncit bisa kecil tanpa olahraga? Sebenarnya bisa, tapi memang membutuhkan waktu lebih lama. Lah apalagi kalau kita melakukan olahraga yang rutin meskipun sebentar, itu tentu saja akan membuat perut buncit itu bisa lebih cepat gitu ya. Tergantung kalau kita itu konsisten dalam menjalankan proses diet gitu ya. Jadi pertama ya, kita harus benar-benar pola hidup sehat kita harus kita aktifkan lagi ya. Yang kedua adalah konsistensi gitu ya, karena tidak akan terasa ya, sehari, 2 hari, sebulan itu kalau kita konsisten 1 bulan saja untuk fix ya, menurunkan timbunan lemak di perut, itu bisa dalam waktu singkat gitu ya. Nah tentu saja hal yang juga selain pola hidup sehat dengan dan juga konsisten, saya juga terus merekomendasikan produk kesehatan propolis gitu ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya, untuk menjaga imunitas tubuh dan juga bisa kita selingi ya pada saat kita untuk menjaga kesehatan, dalam hal ini diet gitu ya. Nah, Turkish Propolis Ruqyah ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Ya, nanoteknologi adalah teknologi dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit, termasuk juga untuk membentuk imunitas tubuh dan juga cocok untuk proses diet. Kemudian manfaatnya apa saja ya? Jadi saya sarankan untuk konsumsi setiap hari, karena untuk imunitas tubuh sekaligus untuk salah satu hal yang untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Tetapi juga bisa ya untuk mengatasi permasalahan penyakit ya, antara lain ya penyakit non medis gitu ya, untuk kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, kemudian tumor, mah, kanker ya, ginjal, jantung ya, paru-paru dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga yang saya rekomendasikan yang lain adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain ya, manfaatnya juga banyak ya. Antara lain memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, sekaligus meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Nah, keunggulan Turkish Propolis Ruqyah ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association ya. Kemudian mengandung teknologi nano ya, kemudian lebih cepat terserap oleh tubuh, dan kandungan flavonoidnya itu lebih tinggi gitu ya. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Ruqyah ini sesuai berat badan tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam ya. Untuk terapi berat ya,
itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam ya, untuk kolesterol, diabetes ya, jantung dan lain sebagainya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Probiotic Surya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.